Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tidak terasa gue udah sampai session keempatnya juga ya dari kelanjutan alur cerita Battletoads The Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Cailin sedang berusaha untuk memurnikan darah klan Phoenix. Lalu lapisan King Hui mulai muncul dari Slowing Python dan lingkaran cahaya berwarna-warni pun mulai tumbuh. Semua orang bisa melihat bahwa proses ini telah mencapai momen yang sangat kritis terakhir dan semua orang sangat gugup saat ini. Segeralah setelah itu kekuatan merah berapi-api segera menyembur keluar membentuk gambar virtual Phoenix merah samar-samar di sekitaran tubuhnya. Begitu Phoenix merah itu muncul, suara burung terdengar samar-samar dari ruang pelatihan Xiaoyan. Seolah-olah ada ratusan burung yang datang dari kehampaan. Namun gambar virtual Phoenix merah ini pada akhirnya terlalu kabur dan akhirnya mulai hancur. Semua orang lalu terkejut. Apa yang terjadi? Ucap dari semua orang. Hei, apakah aku gagal? Tanya dari Cailin. Sepertinya tidak. Karena kamu belum pernah melihat soal perubahan seperti tadi. Mungkin saja kamu hanya memiliki suatu kekurangan yang tidak kamu ketahui. Ucap dari Huo Chai Huang. Melihat kejadian tadi, Chaos Bantian lalu berkata, apakah itu ada hubungannya dengan kekuatan Slowing Python? Jika kekuatannya tidak cukup, maka kekuatan pertempurannya juga tidak akan cukup. Jadi mungkinkah dia gagal mengaktifkan darah Phoenixnya? Mungkinkah dia belum mengetahui persyaratan kekuatan? Kita sudah tahu bahwa Phoenix api adalah binatang buas dan kekuatan darah binatang buas tidak begitu mudah untuk diaktifkan. Ucap dari Chaos Bantian. Oh ya, itu bisa saja terjadi dan mungkin juga benar. Ucap dari Huo Chang Huang. Mendengar itu, Hao Hanger juga berkata, jadi aku sedikit ingat ketika api Phoenix itu mulai runtuh, energi warna-warni di tubuhku juga sepertinya telah terkuras. Mungkinkah itu adalah sebab dari kemunculan gambar Phoenix tadi? Ucap dari Hua Honger. Mendengar kata-kata Hua Honger, Cailin menjadi sedikit merasa bersalah. Cailin, kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku malah harus berterima kasih kepadamu karena aku jadi memiliki harapan kembali. Masih banyak waktu untuk meningkatkan kekuatanmu, ucap dari Hao Chai Huang. Lalu Hao Chai Huang bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan, aku memiliki sebuah permintaan kepadamu. Kami ingin membawa Cailin ke markas kami dan menggunakan rahasia keluarga ras binatang kami untuk meningkatkan kekuatan Cailin dengan cepat. Apakah itu boleh? Tanya dari Hao Chai Huang. Meningkatkan kekuatan dengan cepat. Xiaoyan sebenarnya merasa senang, tetapi dia tidak langsung setuju. Tenanglah, keluarga kami pasti akan menjaganya dengan baik. Apalagi Cailin adalah satu-satunya harapan kami, ucap dari Hao Chai Huang. Xiaoyan pun tersenyum. Sebenarnya Xiaoyan juga belum melakukan ketemu kangen sama Cailin. Maka dari itu dia sedikit ragu kali ini. Tetapi Xiaoyan penasaran apakah ada metode rahasia seperti itu di dunia ini. Dia tidak berbicara tetapi memandang Hao Chai Huang dengan penuh rasa penasaran. Baiklah, aku tidak akan keberatan dan aku rasa begitu juga dengan Cailin. Ucap dari Xiaoyan sambil memandangi Cailin. Chaos Bantian lalu berkata, Xiaoyan, sebenarnya kami sangat membutuhkan banyak sekali ramuan kali ini. Namun kami tidak memiliki banyak koin naga untuk membelinya saat ini, ucap dari Chaos Bantian. Begini saja, bagaimana jika aku menukarnya dengan barang yang aku punya, ucap dari Chaos Bantian. Antara Chaos Bantian dan Chaos Domination itu sama orangnya ya. Xiaoyan lalu tersenyum dan mengangguk. Chaos Bantian lalu bertanya lagi, bisakah dengan inti sihir? Tanya dari Chaos Bantian. Chaos Bantian pun mengeluarkan banyak inti sihir dari cincin penyimpanannya. Lalu dia berkata, ini ada sekitar 100 inti sihir bintang 7 dan 1000 inti sihir bintang 6. Aku punya lagi di cincinku. Apakah ini bisa ditukar? Ucap dari Chaos Bantian. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, cukup Tuan Chaos, lagi pula aku memiliki sebuah janji kepada Chaos Immortal. Dan sekarang adalah waktunya untuk menepatinya. Ucap dari Xiaoyan. Hei, jangan panggil aku Tuan Chaos, panggil saja aku Paman, ucap dari Chaos Bantian.
Baiklah paman. Lagi pula harga inti sihir ini jauh dari 100.000 botol cairan Sangwen Qinglin. Terima kasih atas kemurahan hatimu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Kios Bantian lalu tersenyum. Kios Bantian lalu berkata kembali kepada Xiaoyan. Ya, apakah anggota inti Xiaofu memiliki ramuan khusus kali ini? Tanya dari Kios Bantian. Xiaoyan lalu berkata, Xiaofu memang memiliki ramuan khusus untuk anggota inti. Ada 2 jenis obat yang mungkin berguna bagi klan binatang. Salah satunya disebut dengan Storm Wind yang dapat meningkatkan kecepatan secara instan. Lalu yang kedua adalah Invisible Dawn yang dapat menyembunyikan tubuh, tetapi efeknya tidak bisa bergerak, ucap dari Xiaoyan. Aku mau itu masing-masing 500, ucap dari Kios Bantian. Hao Chai Huang lalu berkata, obat apa yang paling bagus di sini? Tanya dari Hao Chai Huang. Hell Chundan, ucap dari Xiaoyan. Apa? Hell Chundan? Bukankah itu ramuan yang sangat langka dan mahal sekali? Ucap dari Hao Chai Huang. Meskipun Hell Chundan itu sangat langka dan mahal, tetapi sebenarnya tidak berguna bagi orang-orang yang berkultivasi. Hanya wanita yang menyukainya, ucap dari Xiaoyan. Kios Bantian lalu berkata, lalu apa gunanya? Tanya dari Kios Bantian. Ya, bisa membuat orang lebih muda saja, ucap dari Xiaoyan. Wow, ternyata itu cukup hebat ya, ucap dari Kios Bantian. Hao Chai Huang lalu berkata, Tuan Xiaoyan, apakah kamu punya untuk kami berdua? Ucap dari Chai Huang. Xiaoyan lalu menoleh ke arah Zeni dan berkata, apakah kamu masih mempunyai 2 Hell Chundan kali ini? Tanya dari Xiaoyan. Zeni lalu membalikkan telapak tangannya dan 2 Hell Chundan pun muncul lalu diserahkan kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, Hell Chundan disempurnakan oleh kami dan dijual khusus oleh Sangmen. Jadi inilah obatnya, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menyerahkan Hell Chundan itu. Hao Chai Huang lalu berkata, Xiaoyan, alkemis permurnianmu sepertinya sangat langka ya. Apakah kamu tahu kenapa keluarga binatangku terletak di hutan? Di sana adalah tempat misterius di mana tidak ada manusia yang menginjakan kakinya sejak zaman kuno. Langit dan bumi penuh dengan roh dan area inti dipenuhi dengan chaos sejak bertahun-tahun yang lalu. Banyak bahan obat yang langka juga di sana. Jika kamu kesulitan menemukan bahan obat yang sangat langka, beritahu kami dan kami akan mencarikannya untukmu, ucap dari Hao Chai Huang. Xiaoyan lalu berkata, jika kalian tahu banyak tentang bahan obat yang langka di sana, kenapa kalian tidak mengumpulkannya lalu menjualnya saja? Tanya dari Xiaoyan. Ya, memang idemu sangat masuk akal. Tetapi jika ada kebutuhan, kami cukup menjual beberapa inti sihir kelas atas saja. Itu sudah cukup untuk biaya hidup kita, ucap dari Hao Chai Huang. Xiaoyan lalu terdiam sejenak. Sebelum akhirnya dia berkata lagi, aku sangat membutuhkan Flower of Life, ucap dari Xiaoyan. Hao Chai Huang lalu berkata, apakah itu bahan obat? Tanya dari Hao Chai Huang. Ya, aku sangat membutuhkannya kali ini. Ramuan apa yang akan kamu buat dengan itu? Tanya dari Hao Chai Huang. Ya, sesuai nama bahan obatnya, Flower of Life, ucap dari Xiaoyan. Kira-kira kamu membutuhkannya berapa banyak? Ucap dari Hao Chai Huang. Ya, kira-kira 20 saja, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, tetapi jika kamu berhasil menyempurnakannya, berikan kepadaku 10 saja ya. Bagaimana? Ucap dari Hao Chai Huang. Ya, baiklah, itu tidak masalah, ucap dari Xiaoyan. Setelah mengobrol, Xiaoyan pun berkata kepada Hao Chai Huang, Bibi Hao, bisakah kita berbincang 4 mata saja? Tanya dari Xiaoyan. Hao Chai Huang lalu mengangguk. Xiaoyan dan Bibi Hao pun pergi ke suatu tempat. Hao Chai Huang pun lalu berkata, ada apa Xiaoyan sampai mau berbicara 4 mata denganku? Xiaoyan lalu berkata, aku ingin tahu apakah gadis merah itu cocok? Tanya dari Xiaoyan. Cocok? Cocok untuk apa? Hao Chai Huang lalu berkata, dan lagi pula kenapa kamu tidak menanyakannya sendiri kepadanya? Ucap dari Hao Chai Huang. Tidak, sepertinya aku akan menjodohkannya dengan Nan Erming. Bagaimana caraku untuk bisa mengatakannya langsung kepadanya? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan dan Bibi Huo pun membahas tentang perjodohan Nan Erming. Setelah pembicaraan beberapa saat ini, Xiaoyan lalu berkata, terima kasih Bibi Huo, aku akan memanggil mereka sekarang, ucap dari Xiaoyan. Hao Chai Huang lalu berkata,
Tunggu Xiaoyan, lebih baik kita panggil Chaos Immortal dan hangernya dulu, ucap dari Huo Chai Huang. Sementara itu, Chaos Bantian lalu berbalik melirik Xiaoyan. Dia lalu bergumam, sebenarnya apa yang mereka bicarakan, ucap dari Chaos Bantian di dalam hatinya. Wu Hong'er seperti menyadari sesuatu, dia lalu melirik Nan Erming, lalu dia berjalan keluar di belakang Chaos Immortal. Wu Hong'er dan Chaos Immortal mendekat ke arah Xiaoyan dan Huo Chai Huang. Wu Hong'er dan Chaos Immortal mendengar percakapan Xiaoyan dan Huo Chai Huang. Sebenarnya Wu Hong'er sangat tidak mengharapkan ibunya akan membicarakan masalah ini di depan Chaos Immortal. Chaos Immortal lalu berkata, Wu Hong'er akan selalu menjadi saudara perempuanku, ucap dari Chaos Immortal. Xiaoyan lalu berkata, Nona Hong'er bagaimana denganmu? Tanya dari Xiaoyan. Wu Hong'er lalu menoleh ke arah Huo Chai Huang. Dia lalu berkata, Ibu maaf, ucap dari Wu Hong'er. Huo Chai Huang lalu hanya mengangguk mendengar itu. Huo Chai Huang lalu berkata, Chaos Immortal, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Tanya dari Huo Chai Huang. Chaos Immortal hanya menundukkan kepalanya. Huo Chai Huang lalu tertawa dan berkata, ternyata benar kamu memiliki seseorang yang kamu sukai. Beritahu aku siapa wanita yang beruntung itu. Apakah kamu menyukainya Yu'er? Tanya dari Huo Chai Huang. Chaos Immortal lalu mengangguk sedikit. Baiklah, aku tidak menyangka kamu menyukai Yu'er, ucap dari Huo Chai Huang. Huo Chai Huang kembali berkata kepada Chaos Immortal, apakah kamu benar-benar mencintainya? Tanya dari Huo Chai Huang. Chaos Immortal lalu berkata, Bibi Hong'er, aku sangat mencintai Hou Yun, ucap dari Chaos Immortal. Hong'er lalu berkata, saudaraku, aku mendukungmu, ucap dari Hong'er. Chaos Immortal lalu mengangguk. Chaos Immortal lalu berkata lagi, Hong'er, maafkan aku, ucap dari Chaos Immortal. Xiaoyan melihat itu tersenyum dan berkata, tidak perlu seperti itu, Nona Hong'er sudah memiliki kekasih, ucap dari Xiaoyan. Benarkah? Siapa itu? Tanya dari Chaos Immortal. Ya, itu adalah Nan Erming, ucap dari Xiaoyan. Nan Erming, pria cantik yang bahkan lebih cantik daripada wanita itu? Tanya dari Chaos Immortal. Ya, itu adalah Nan Erming, ucap dari Xiaoyan. Chaos Immortal lalu berkata kepada Huo Chai Huang, Bibi, bukankah suku binatang kita sangat menjaga hubungan selain klan binatang? Ucap dari Chaos Immortal. Mendengar itu, Huo Chai Huang lalu berkata, karena kali ini Hong'er juga menyukainya, maka aku akan memberinya kesempatan dan biarkan dia menunggu sampai dia mencapai puncak bintang 7, ucap dari Huo Chai Huang. Xiaoyan lalu berkata, kalau begitu terima kasih banyak Bibi Huo, ucap dari Xiaoyan. Huo Chai Huang lalu mengangguk. Singkat cerita, malam pun tiba dan Nan Erming lalu berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, terima kasih atas perhatianmu kali ini. Jika aku di masa depan bersama Hong'er memiliki anak, aku ingin kamu melihatnya, ucap dari Nan Erming. Xiaoyan lalu berkata, ya baiklah kalau begitu. Nan Erming, sebenarnya aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa tidak mudah untuk naik ke puncak bintang 7. Kamu harus berusaha kali ini, ucap dari Xiaoyan. Nan Erming lalu berkata, aku akan sangat berusaha, ucap dari Nan Erming. Xiaoyan pun lalu menggelengkan kepalanya. Setelah itu Xiaoyan lalu berkata, mulai hari ini transfer timmu kepada Xiaozan, Strom, dan Jiying. Sekarang kamu fokus saja untuk meningkatkan kekuatanmu agar kamu segera bisa mendapatkan Hong'er itu, ucap dari Xiaoyan. Baiklah Xiaoyan, kamu memang the best friend, ucap dari Nan Erming. Setelah itu Xiaoyan lalu berpikir sejenak, bagaimana caranya membagi inti sihir yang telah diberikan oleh Chaos Bantian. Setelah beberapa saat dia mulai kembali ke dalam kamarnya. Dia tahu Cailin sudah menunggunya di kamar. Lampu di kamar sedikit redup. Terlihat Cailin sedang duduk di ranjang. Sepertinya ini adalah kode keras, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menatap Cailin. Merasakan hawa panas dari Xiaoyan, Cailin lalu menoleh dengan malu-malu ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan yang merasa sudah greget sama Cailin, melihat kesemokan tubuh Cailin, dia tidak bisa menahannya lagi. Langsung gua tubruk dan gua sosor dan gol. Sementara itu di benua Doki terdengar suara keras di dekat Xiaolin dan Xiao Xiao.
satu sosok tiba-tiba muncul di dekat mereka berdua. Melihat itu, Xiaoding dan Xiaoli segera datang menuju ke arah Xiaolin dan Xiao. Xiaoding lalu berteriak, "Senior, tolong jangan sakiti mereka," ucap dari Xiaoding. Sosok itu lalu berkata, "Sepertinya kalian ingin menyelamatkan mereka ya. Coba saja kalau kalian bisa," ucap dari sosok itu. Tidak lama kemudian Xiao Jian pun muncul bersama orang-orang Xiao. Di antara orang-orang Xiao itu ada Xian. Melihat kedua cucunya sedang dalam bahaya, Xiao Jian lalu berteriak, "Lepaskan mereka berdua," ucap dari Xiao Jian. Sosok itu hanya tersenyum setelah mendengarnya. Xian lalu melambaikan tangannya. Retakan spasial lalu muncul. Seekor naga besar pun muncul dari retakan spasial itu. Tubuh Xian juga membengkak. Dia juga berubah menjadi naga. Setelah itu dia segera melesat ke arah Xiaolin dan Xiao. Pada saat yang sama di benua Kaisar di daerah sekitaran Xiaopu lalu bergetar. Xiaoyan berteriak, "Siapa itu yang berani menyakiti anakku?" ucap dari Xiaoyan yang sedang enak-enakan sama Cailin. Jadi sepertinya enak-enakannya belum selesai, tapi dia udah bisa ngerasain sesuatu yang bahaya terjadi kepada anaknya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue bukannya nggak mau durasinya panjang bro, karena biasa hari Minggu itu salah satu pembuat skrip itu libur ya. Jadi daripada gue nggak upload, mending gue upload aja sekarang. Satu lagi yang gue pesen paling penting nih buat kalian yang coba ngebanding-bandingin ya alur cerita nih ya. Gue udah kasih di komunitas channelnya. Kalian tinggal klik channelnya, lalu kalian geser ke kiri. Di situ ada komunitas, kalian klik komunitasnya dan cari setiap chapter yang maksudnya ada pernah gue upload dan chapternya chapter ini dan chapter ini begitu ya. Misalkan ada yang bilang kurang jelas bang itunya, emang di novelnya scene-nya itu berganti-ganti. Jadi kayak misalkan kalau di film lagi Xiaoyan lagi enak-enakan, tiba-tiba pindah ke keadaan anaknya yang lagi dalam bahaya gitu. Nah akhirnya Xiaoyan bisa merasakan ya seperti itu. Kalau misalkan yang langsung di capture, misalkan langsung di scenes-nya itu langsung disatuin sama kita nih, berarti ada yang kelewat-kelewat dan alur ceritanya emang benar-benar semrawut gitu. Banyak sih sebenarnya, kita bisa ngebandinginnya dari channel-channel yang lain juga ya. Walaupun ya gue nggak pernah ngebandingin channel gue sama yang lain, tapi pasti akan ada alur ceritanya sama lah gitu. Maksudnya alurnya tuh kayak nggak jauh beda ya, sama alurnya ke situ. Tapi kalau misalkan ada yang loh kok gini, loh kok begini, wah berarti itu ada yang salah bro. Makanya kasihan buat view-view yang misalkan takutnya nanti kemana-mana gitu kan. Jadi gua kasih novelnya juga biar gue nggak pernah ngelarang kalian buat nonton di mana nggak pernah. Walaupun gua agak lambat atau gimana, kalian biar bisa ngebandingin sendiri yang asli dari novelnya tuh seperti apa alur ceritanya. Makanya gua share di komunitasnya ya. Jangan lupa mampir komunitasnya dan scroll aja ke bawah. Di sana ada novelnya. Dan di chapter ini adalah chapter 936 sampai 938 endingnya ya. Endingnya itu ada di 938. Berarti sekitar kalau mau tahu tentang anaknya Xiaoyan ini, scene-nya berarti dari 930 sampai 940-an ya. Kalau lebih kesananya lagi lebih bagus lagi. Oke, terima kasih semuanya dan terima kasih atas dukungannya, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah selalu stay di channel gua, dan ya terima kasih juga buat yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gua ucapin semoga sehat selalu untuk kalian, dan kalian memang the best banget. Terima kasih semuanya. Nantikan konten gua berikutnya dan assalamualaikum. Dadah.